Hai guys, dimanapun kalian berada, kuota internet masih aman, wifi tetangga masih nyala. Jadi di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Revenge yang dirilis pada tahun 2017. Film ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang diperkosa dan dipermainkan oleh 3 orang lelaki. Karena tidak terima dengan perbuatan mereka, ia pun akhirnya membalaskan dendamnya dengan sangat-sangat epik dan juga sadis. Apakah si wanita ini berhasil untuk membalaskan dendamnya? Mari kita mulai alur ceritanya guys. Tapi sebelum itu, subscribe dulu boy. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang turun dari sebuah helikopter. Ia bernama Jen. Ia turun dari helikopter tersebut bersama seorang pria yang bernama Richard. Sedikit penjelasan tentang Richard. Richard adalah seorang yang sangat kaya raya atau bisa dibilang seorang miliarder. Sedangkan Jane adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pemuas nafsu laki-laki. Setelah itu, Jane pun masuk ke dalam rumahnya Richard dan mengajak Richard mantap-mantap. Waduh, baru mulai udah ya sat. Mereka berdua pun langsung mantap-mantap sampai pagi. Anjir enaknya. Sat. Saat keesokan paginya, Jane pun terbangun dan memutuskan untuk pergi sarapan. Saat Jane lagi enak-enaknya sarapan, ia terkejut karena melihat seorang pria yang sedang menatap Jane dari luar rumah. Jane pun langsung memanggil Richard untuk mengatasi hal tersebut. Untung saja itu adalah teman-temannya Richard yang datang untuk pergi berburu. Dan nama dari 2 orang ini adalah Dimitri dan juga Stanley. Scene berpindah kepada malam hari, di mana mereka pun langsung bersenang-senang dan berpesta ria. Saat sedang berpesta, Richard pun menawarkan mereka dengan sebuah narkoba yang bernama peyote. Richard menjelaskan bahwa peyote adalah sebuah narkoba yang efeknya lebih kuat dari narkoba apapun dan bisa membuat kalian tidak merasakan sakit setelah mengonsumsinya. Karena takut terjadi apa-apa, Richard pun menyuruh Jane untuk menyembunyikannya di tempat teraman. Jane pun menyembunyikannya di sebuah liontin kesayangannya. Dan kita diperlihatkan dengan body yang sangat mulus. Halus, mantap cuy. Setelah itu mereka pun berpesta ria sampai fajar tiba dan hari menjelang pagi. Saat Jane baru bangun, Stanley pun langsung mengajak Jane untuk makan malam. Namun kelihatan dari wajah Jane sangat tidak menyukai Stanley. Karena Jane sudah mengetahui bahwa Stanley adalah seorang yang sangat sangsat. Karena suasana yang sudah tidak enak, Jane pun memutuskan untuk pergi mengemas barang-barangnya karena ia akan pulang. Namun Stanley pun menghampirinya dan mereka pun berbicara. Karena sudah muak, Jane pun mengatakan kepada Stanley bahwa Stanley bukan tipenya. Karena Jane hanya menyukai seorang pria yang sangat tinggi. Mendengar hal itu, Stanley pun tersenyum dan langsung memaksa Jane untuk melakukan adegan mantap-mantap. Dengan paksaan akhirnya, Jane pun terpaksa harus menurutinya. Saat akan melakukan adegan skidi pap-pap, Dimitri datang dan langsung melihat mereka berdua yang akan segera melakukan mantap-mantap. Untung saja Dimitri tidak melakukan hal tersebut. Ia lebih memilih untuk berenang di kolam. Waduh, ini kalau Dimitri gabung, Jane mati anjir. Sementara itu, Stanley menghajar Jane menggunakan jurus-jurus yang sangat mematikan miliknya. Akhirnya Jane pun harus pasrah menerima setiap jurus yang dikeluarkan oleh Stanley. Setelah mantap-mantap, Richard yang datang dan mengetahui Jane diperkosa pun langsung memarahi mereka berdua. Setelah itu, Richard pun menemui Jane yang sedang menangis. Richard pun mencoba menenangkan Jane dengan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Jane. Karena sudah muak, Jane pun mengatakan kepada Richard bahwa jika ia tidak menelpon helikopter untuk pulang, Jane akan memberitahu istrinya tentang semuanya. Nani? Omae wa mou shindai. Why don't you ever talk? Untung saja Jane tidak langsung mati mengenai skill 3 milik Richard. Jane yang menerima jurus itu pun langsung pergi melarikan diri. Stanley dan juga Dimitri yang melihat hal itu pun langsung pergi untuk mengejar Jane bersama Richard.
Jane yang terpojok di sebuah jurang pun langsung ditenangkan oleh Richard. Saat Richard mendekat, Richard malah mendorong Jane hingga Jane terjatuh dan perutnya tertancap di sebuah kayu. Richard melakukan hal tersebut agar mereka tidak dilaporkan oleh Jane ke polisi. Karena jika hal itu terjadi, maka mereka bertiga bisa dipenjara selama 15 tahun. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah dan membakar barang-barang milik Jane agar jejak semua tentang Jane menghilang. Sehabis membakar semuanya, mereka pun langsung mempersiapkan alat untuk berburu. Kita kembali kepada Jane dan ternyata Jane masih hidup. Dengan kesempatan itu, Jane pun mengambil sebuah korek api yang terjatuh bersamanya dan langsung membakar kayu pohon yang menusuk perutnya. Dan hal tersebut pun berhasil, di mana Jane berhasil terlepas. Baru saja terlepas, Jane sudah mendengar suara dari Richard dan teman-teman yang sedang menuju ke arahnya. Kita kembali kepada Richard dan teman-teman, di mana saat mereka melihat tempat kejadian, ternyata Jane telah menghilang. Melihat Jane yang sudah tidak ada, Richard pun memutuskan untuk melakukan pencarian kepada malam hari. Malam pun tiba, di mana mereka mencari setiap jejak yang berada di tempat tersebut. Perlahan-lahan mereka pun mengikuti jejak darah yang ditinggalkan oleh Jane yang berujung di sebuah sungai atau danau. Mereka pun membuat rencana di mana Dimitri dan juga Richard akan mengelilingi danau tersebut, namun Stanley tetap tinggal di situ. Kita kembali kepada Jane yang dimana ia melihat sebuah cahaya lampu yang ternyata itu adalah motor dari Dimitri. Perlahan-lahan Jane pun mulai mendekat dan ia melihat sebuah senjata yang tergeletak di sebuah batu. Saat Dimitri lagi mengeluarkan air kehidupan, Jane pun perlahan-lahan mencoba untuk menggapai senjata itu. Setelah mendapatkannya, dan ia pun akan menembak Dimitri, namun ternyata pelurunya tidak ada. Sat! Ada gagal jam shot cu. Dimitri pun langsung menelpon Stanley dan mengatakan bahwa ia berhasil menangkap Jane. Mengetahui hal tersebut, Stanley sangat-sangatlah bahagia dan juga merasa lega. Kita kembali kepada Dimitri yang sedang mencoba untuk membunuh Jane. Namun karena ia lengah, Jane pun perlahan-lahan mengambil pisau yang berada di pinggangnya. Dengan kesempatan itu, Jane pun langsung menikam mata dari si Dimitri hingga Dimitri kesakitan dan langsung mati. Setelah itu, Jane pun langsung menggunakan motor Dimitri dan juga perlengkapan untuk pergi membalaskan dendamnya kepada Richard dan juga Stanley. Namun belum sempat pergi jauh, motor tersebut sudah mogok, yang mengharuskan Jane untuk singgah ke sebuah gua untuk beristirahat. Saat masuk ke sana, Jane pun langsung menyalakan api unggun untuk melihat lukanya, dan ternyata lukanya sudah sangat parah. Semua cara sudah dilakukan Jane untuk mencabut batang pohon yang masih menancap di perutnya. Namun semua itu percuma karena itu sangat-sangatlah sakit. Saat sudah pasrah, Jane pun melihat liontinnya di mana ia mengingat ia pernah menaruh sebuah barang yang bernama peyote di sana. Seketika, Jane pun langsung memakan peyote agar ia tidak merasakan sakit. Karena sudah tidak merasakan sakit lagi, Jane pun langsung mencabut kayu yang menancap di perutnya dengan perlahan-lahan. Coba kalian bayangin, kalian sakitnya minta ampun mamang. Untuk menutup lukanya, Jane pun menggunakan sebuah kaleng yang dipanaskan agar lukanya bisa tertutup. Scene berpindah kepada Richard dan juga Stanley yang terbangun dari tidur mereka. Karena sudah bangun, Stanley pun memutuskan untuk mencuci badannya di danau tersebut. Namun saat sedang mencuci badannya, Stanley melihat mayat dari Dimitri yang sedang mengapung, yang membuatnya kaget minta ampun. Melihat Dimitri yang sudah tewas, mereka sangat-sangat marah dan langsung pergi mencari Jane. Di lain waktu, Jane sudah terbangun dan melihat perutnya yang sudah melambangkan burung elang akibat tempelan dari kaleng panas. Jane pun langsung mempersiapkan semua perlengkapan berburu untuk pergi membalaskan dendamnya kepada Stanley dan juga Richard. Saat baru keluar dari tempat persembunyiannya, Jane pun melihat Stanley yang sedang mengendarai mobil sendirian. Dengan wajah yang sangat marah dan juga dendam rumah tangga, Jane pun perlahan-lahan mengikuti Stanley saat Stanley sedang menaiki gunung menggunakan mobil. Stanley yang sedang berkendara melihat mobilnya yang bensinnya akan segera habis. Mengetahui hal tersebut, Stanley pun langsung turun untuk mengisi bensin.
Di lain tempat, Jane pun mencoba untuk menembaki Stanley yang sedang mencoba mengisi bensin. Dengan semua pengalaman dan juga skill PUBG-nya, Jane pun mencoba untuk menembak dan tepat mengenai bahu milik si Stanley. Namun karena Jane yang kurang berpengalaman dalam memegang senjata, ia pun akhirnya terpental. Karena Stanley belum mati, akhirnya Jane pun mencoba untuk menembak Stanley kembali. Namun saat mengarahkan senjatanya, Stanley telah menghilang. Perlahan-lahan, Jane pun mengikuti darah yang ditinggalkan oleh Stanley. Tapi ternyata Stanley bersembunyi di balik batu yang berada di atas gunung. Perlahan-lahan Stanley pun turun dan mencoba untuk menembak Jane, namun hanya mengenai telinga. Jane pun langsung berlari, dikejar oleh Stanley. Dengan kecerdasan, Jane pun memecahkan kaca dari lampu agar Stanley menginjaknya. Dan benar saja, Stanley pun langsung menginjak kaca tersebut hingga kakinya berdarah-darah. Stanley pun langsung mencabut pecahan kaca tersebut dan kembali ke mobilnya untuk mengejar Jane menggunakan mobil. Saat akan menabrak Jane, Jane pun berbalik dan menembak tepat mengenai kepala Stanley hingga Stanley KO. Setelah berhasil membunuh Stanley, ia pun menggunakan mobil Stanley untuk pergi mencari Richard. Karena satu-satunya orang yang membuatnya marah adalah Richard. Kita kembali kepada Richard yang sedang menghubungi helikopter dan menyuruh helikopter untuk menjemputnya. Richard pun langsung bersiap-siap untuk menunggu helikopter. Saat sedang mandi, Richard mendengar seperti ada seseorang yang datang ke rumahnya. Alhasil, Richard pun mencoba untuk mengecek di luar dan ternyata itu hanyalah sebuah mesin penghisap kotoran di kolam berenang. Saat Richard berbalik, ia melihat Jane yang sudah siap dengan senjatanya dan akan segera melakukan jump shot. Tak pakai waktu lama, Jane pun langsung menembak Richard tepat mengenai pinggangnya yang membuat Richard pun langsung knock. Dengan kondisi yang seperti itu, Richard hanya bisa merangkak. Kita kembali kepada Jane yang mencoba untuk memburu Richard dengan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Richard. Namun ternyata Richard juga sangat pintar di mana ia sudah menunggu Jane. Jane yang melihat darah yang muncul di balik dinding pun langsung mencoba untuk mundur perlahan-lahan. Dengan hati-hati, Jane pun memutar balik dan langsung menembak Richard, tapi tidak kena. Saat mengejar Richard, Jane pun terjatuh karena lantai yang sangat licin. Tak berselang lama, Richard pun datang dan langsung menghantam kepala Jane menggunakan ujung senjata. Jane pun langsung dicekik dengan sangat kuat dan akan segera dibunuh. Namun dengan kecerdasan lagi, Jane menghantam perut dari si Richard yang sedang terluka membuat Richard menjadi kesakitan. Dengan kesempatan itu, Jane pun langsung mengambil sebuah senjata dan langsung menembak perut Richard hingga Richard tewas. Dan film pun berakhir dengan Jane menunggu sebuah helikopter yang sedang datang menghampirinya. Ending yang sangat mengencerotkan. Oke, jadi yang bisa kita ambil dari